Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Sekolah Ekspresi SD Muhammadiyah 13 Surabaya, ayah bunda yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan terkait tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, supaya nanti anak-anakku sekalian bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik. Berikut adalah amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, pagi harinya kita disunahkan untuk mandi besar. Jadi mandi besar sebagaimana mandi yang telah diajarkan, baik itu ketika mau sholat Jumat maupun mandi setelah anak-anak perempuan atau ibu-ibu selesai datang bulan. Jadi pagi-pagi disunahkan untuk mandi besar. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang terbaik. Menggunakan pakaian yang terbaik sunnah Rasulullah. Bukan pakaian baru, tapi pakaian yang terbaik yang dimiliki. Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi itu senang menggunakan pakaian yang berwarna putih. Jadi untuk laki-laki disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih, dan untuk perempuan disunahkan memakai pakaian berwarna gelap. Kemudian yang ketiga, dianjurkan memakai wangi-wangian atau parfum. Untuk laki-laki, bagi perempuan tidak dianjurkan untuk memakai parfum. Kadang-kadang ini kebalik, ya, kadang-kadang kebalik. Karena itu kita ikuti sunnah Rasul. Dianjurkan memakai wangi-wangian atau parfum bagi laki-laki. Nah, kemudian yang keempat, disunahkan makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, karena kita sudah beridul Fitri, kembali makan. Jadi ini sebagai penanda bahwa kita sudah berhari raya Idul Fitri, dibolehkan makan. Maka sebelum berangkat sholat, pergi ke tempat sholat, disunahkan untuk makan dan minum, walaupun hanya seteguk air putih maupun sepotong roti atau makanan, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, disunahkan berjalan kaki ketika menuju ke tempat sholat, tidak naik kendaraan. Disunahkan berjalan kaki menuju ke tempat sholat, tidak naik kendaraan. Tapi kalau jauh ya boleh naik kendaraan. Tapi ini sunnah Rasul, berjalan kaki. Kemudian anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang kami hormati, yang keenam, disunahkan memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid, mulai keluar dari rumah sampai tiba ke tempat sholat, mengumandangkan bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu diperbanyak dibaca terus mulai berangkat sholat menuju ke tempat sholat sampai ketika imam memulai sholatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, anak sekalian,
disunahkan menempuh jalan yang berbeda. Jadi berangkatnya sama pulangnya disunahkan berbeda jalan. Jadi disunahkan menempuh jalan yang berbeda antara berangkat sholat dengan pulang sholat. Ini tujuannya untuk syiar umat Islam, ya, untuk syiar. Jadi sunahnya menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Kemudian yang ke-8, jika sudah sampai di tempat sholat, maka tidak ada sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah qobliyah tidak ada, ya. Jadi tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Ini mohon diperhatikan. Nah, kemudian yang nomor 9, mengikuti sholat bersama imam. Nah, mengikuti sholat Idul Fitri bersama imam. Sholat Idul Fitri itu ada 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah kemudian dengan 7 takbir jawaib. Kemudian rakaat kedua ada 5 takbir. Jadi ada 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, kemudian rakaat kedua 5 takbir. Antara takbir pertama, takbir kedua, dan takbir ketiga tidak ada riwayat yang menjelaskan harus membaca apa, tetapi para sahabat mengucapkan puji-pujian kepada Allah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu para sahabat mempraktikkan seperti itu. Jadi ada 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah 7 takbir, kemudian yang rakaat kedua tambah 5 takbir. Nah sekalian, kemudian yang nomor 10, setelah sholat Idul Fitri selesai, maka dilarang meninggalkan sholat. Dilarang meninggalkan sholat. Ikuti imam yang menyampaikan khutbahnya. Jadi mendengarkan imam yang berkhutbah sampai selesai khutbahnya. Perhatikan dengan baik-baik nasihat materi yang disampaikan oleh khatib. Ya, mendengarkan khutbah dengan baik, diam, tidak bercakap-cakap, tidak ngobrol. Ya, jadi memperhatikan khatib yang sedang berkhutbah pada saat Idul Fitri nanti. Kemudian yang ke-11, setelah sholat selesai dan khutbah selesai, disunahkan saling mendoakan antara sesama muslim yang satu dengan yang lain. Saling mendoakan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kamu dan kita semua. Nah, itu yang diucapkan ketika bertemu dengan sesama muslim, saling mendoakan satu sama lain. Nah, kemudian yang terakhir setelah itu disunahkan untuk saling bersilaturahim. Saling bersilaturahim, anjang sana dengan handai tolan dengan saudara, dengan kerabat. Utamakan dengan tetangga kanan kiri dulu. Nah, karena untuk tahun ini pemerintah sudah membolehkan untuk melaksanakan yang mudik boleh mudik, kemudian bisa boleh bersilaturahim. Tapi ingat, ini masih pandemi belum selesai. Jaga protokol kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jadi dianjurkan untuk saling bersilaturahim, saling mengunjungi handai tolan, saling beranjang sana, kemudian saling mendoakan dan saling memberikan maaf. Demikian sunah-sunah ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri nanti. Dan semoga kita semua segala amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan nanti diterima, dan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anakku sekalian, ayah bunda tercinta, diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan oleh Allah di hari yang fitri.
Atas nama SD Muhammadiyah 13 Surabaya, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah Allah menerima segala amal ibadah kita semua. Saya Kepala Sekolah Amang Muazzam beserta seluruh sivitas akademika SD Muhammadiyah 13 Surabaya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dikaruniai kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.